baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya orang yang dia menjawab soalan khususnya terkait dengan agama kalau tidak mempunyai background ilmu. Innallaha la yantazul ilma intiza'an. Allah tidak akan mengambil ilmu setelah Allah turunkan ilmu itu. Wa innama dhahabal ilmu bidhihabil ulama. Ilmu itu akan hilang dengan perginya para ulama. Kitabnya ada, karangannya ada. Dalam kita punya handphone pun mungkin ada puluh ribu kitab yang kita boleh simpan. Beberapa tulisan kita boleh simpan juga dalam kita punya handphone, kita punya iPad. Mana ilmu hilang? Perhatikan Nabi ketika bersabda dalam hadis ini, wa innama dhahabal ilmu bidhihabil ulama. Hilangnya ilmu itu dengan hilangnya perginya para ulama, karena hakikat ilmu itu ada di dada para ulama. Kitab yang ada dengan kita kalau tidak dipandu dengan ulama untuk mengajarkan akan banyak salahnya tanpa kita sadar kalau tidak ada bimbingan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya Al-Quran sehingga Jibril yang membawanya, ada komunikasi antara Nabi dengan Jibril. Ketika ada masalah-masalah yang tidak diketahui, Nabi tanya kepada Jibril, Jibril tanya kepada Allah, kembali lagi Jibril kepada Nabi menjawab soalan Nabi yang disoal kepada Jibril, supaya hal ini menjadi amanah di dalam menyampaikan, tidak sembarangan memberikan jawaban. Kata baginda Rasulullah, wa innama dhahabal ilmu bidhihabil ulama hatta idza lam yabqa illa ru'usan juhalan idza su'ilu aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau sudah ulamanya hilang, sudah pergi, tidak ada kecuali orang yang bodoh yang kalau disoal dia jawab tanpa dengan dasar ilmu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini akan menjadi malapetaka bagi umat manusia bila mana orang yang tidak layak memberikan jawaban menjawab. Pepatah mengatakan zallatul alim zallatul alam. Tergelincirnya kaki orang berilmu akan menyebabkan tergelincirnya alam, karena yang lain ikut kepada orang-orang yang berilmu. Oleh sebab yang demikian, perlu kita untuk menyadari bahwasanya daripada peristiwa nuzulul Quran yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun secara beransur-ansur, yakni bersedikit demi sedikit, adalah datangnya Al-Quran berkesesuaian dengan masalah yang terjadi pada saat itu, maka turun Al-Quran untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada perselisihan, turun Al-Quran untuk menyelesaikan. Ketika ada soalan, turun Al-Quran untuk menjawab soalan. Ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu, turun Al-Quran untuk menyelesaikan. Dalam peristiwa perang Uhud, mereka kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kita kalah dalam perang Badar 313 orang melawan sekian banyak orang? Kita menang dalam peperangan Uhud, jumlah kita lebih banyak. Kenapa kita kalah? Allah kasih jawaban, qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan ini disebabkan perbuatan kamu sendiri. Yang soal mereka, para sahabat tanya kepada Nabi, yang menjawab siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa min indi anfusikum. Kamu yang tidak dengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan arahan, jangan turun daripada gunung menang atau kalah. Mereka turun, berlakulah kekalahan. Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Ini disebabkan kesalahan yang kamu lakukan. Demikian ayat demi ayat menjadi jawaban, menjadi penawar, menjadi penyelesai, menjadi solusi kepada setiap permasalahan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan dengan demikian turunnya Al-Quranul Karim selama 23 tahun adalah mengikut kepada kesesuaian keadaan kondisi hal-hal yang terjadi untuk diturunkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk peperangan Badar.